pun bukan di dalam kendali kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong kami, untuk kami boleh duduk tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ada banyak sekali hal yang bisa membuat kami terganggu, hilang konsentrasi. Mungkin itu handphone kami, mungkin itu orang yang ada di sekitar kami, mungkin itu pikiran kami yang begitu kotor dan liar. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus kami mampu untuk bisa duduk tenang. Karena hari-hari ini adalah hari yang Tuhan berikan untuk kami bisa menikmati Tuhan melalui pujian dan kebenaran firman Tuhan. Dan tolong juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong ya Tuhan, di dalam segala keterbatasan hamba-Mu ini, bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Ya, kita bersyukur kita bisa kembali lagi bersama-sama untuk menikmati Tuhan. Ya, hari Sabat itu adalah sebenarnya merayakan Sabat, menikmati Tuhan. Dari Senin sampai Sabtu kita menikmati uang, ya enggak? Ya. Nah, sekarang harinya kita itu menikmati Tuhan dengan cara memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi alangkah sayangnya ya Bapak Ibu kalau tadi nyanyi nggak ikut nyanyi gitu ya. Nyanyi rohani berapa kali sih dalam seminggu? Iya kalau ingat ya, kalau saat teduhnya kagak bolong-bolong. Cuma sekali, anggaplah ya paling banter sekali seminggu, tapi kita nggak pakai waktu itu juga untuk menyanyi dengan sungguh-sungguh. Sayang banget gitu Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama menikmati Tuhan di hari yang kudus ini. Hari ini tema kita adalah penginjilan, himbauan atau amanat. Ya, kita sebagaimana tahu bahwa bulan ini adalah bulan misi, dan lagu itu yang tadi sebelum doa itu adalah lagu tema kita, esok kan terlambat. Ya, saya sengaja pilih lagu itu lagu lawas ya. Saya pikir lagu kelahiran Bapak Ibu kelahiran tahun 70-an, jangan 80-an ya, 80-an mas saya ya. 60-an, 70-an itu pasti tahu lagu itu ya. Itu lagu lawas banget. Dan itu lagu menceritakan bagaimana bahwa esok itu bukan di dalam kendali kita Bapak Ibu. Bahkan hari ini 5 menit lagi itu nggak ada di dalam kendali kita. Kalau kita tidak segera bertobat, kalau kita tidak segera mengabarkan Injil, terlambat. Dan sebenarnya ada konsekuensinya juga, dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Mari sama-sama kita buka di dalam Yehezkiel pasal 3, ayat 16 sampai 21. Kita buka sama-sama Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai 21. Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai 21. Jika sudah mendapatkan, kita akan baca secara bertanggapan ya. Saya ayat 16, kemudian Bapak Ibu ayat 17, dan demikian seterusnya hingga ayatnya yang ke-21. Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai 21. Saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh Bapak Ibu dan bergantian seterusnya. Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel, ayat 16. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu.
Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau kita masih ingat di dalam film Titanic, salah satu alasan mengapa kapal itu menabrak batu es, itu adalah karena kelalaian 2 orang watchman-nya. Ya, karena waktu itu mereka mungkin sedang ngobrol, kemudian memang mereka berada di dalam posisi yang baik, posisi memang untuk menjaga, tetapi karena mereka tidak dengan seksama melihat apa yang ada di depan, di sekitar kapal itu, sehingga mereka telat untuk memberitahukan bahwa ada bongkahan es di depan. Istilah watchman itu ya sama ya, watchman, watch itu melihat atau menjaga, man itu orang ya. Jadi watchman itu adalah para penjaga yang ditempatkan di atas kapal yang bertugas untuk melihat kondisi sekitar kapal. Jika ada ancaman, ia akan memberitahukan kepada seluruh kru kapal itu, dan kapten akan bisa menentukan langkah apa yang harus dia ambil. Namun Bapak Ibu, kalau diceritakan di dalam film ini, kedua watchman itu tidak terlalu serius. Mereka ragu-ragu, mereka kemudian lihat ini apa begitu ya, ini apa. Dan baru sadar ketika gunung es itu, iceberg itu begitu dekatnya sehingga tabrakan itu tidak dapat terjadi. Dan kalimat yang mereka katakannya iceberg gitu, right ahead gitu ya. Bapak Ibu, terlepas dari kisah tentang watchman ini benar atau tidak di dalam realitanya, tapi di dalam film ini kelalaian watchman itu menyebabkan ribuan orang meninggal dan kapal itu karam. Seorang watchman itu sangat berperan di dalam suatu keadaan yang banyak resikonya. Tidak hanya di kapal Bapak Ibu. Di dunia militer, watchman itu, penjaga menara itu sangat berperan penting. Dan dia harus berada di posisi yang strategis, dia harus berjaga-jaga, tidak boleh tidur, tidak boleh lalai. Peran watchman ini sangat penting, dia harus standby, melihat sekitarnya, harus berkeliling. Tidak boleh hanya satu arah, harus melihat 360 derajat. Apakah ada ancaman atau serangan? Bapak Ibu jemaat sekalian, ternyata peran watchman itu tidak hanya di dalam sebatas dunia militer, namun juga di dalam dunia spiritual, di dalam dunia rohani. Dan memang di dalam dunia rohani, seringkali Alkitab itu memakai istilah-istilah di dalam dunia militer ya. Kita sebagai orang Kristen dikatakan sedang berperang secara rohani. Menunjukkan memang bahwa peperangan rohani ini jauh lebih serius ketimbang peperangan secara jasmani. Dan inilah yang sedang ditekankan di dalam nats yang sudah kita baca ini. Sehingga ada beberapa hal yang bisa kita pelajari ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah Allah memanggil dan menetapkan kita sebagai seorang spiritual watchman. Bapak Ibu, seperti tadi yang saya katakan bahwa istilah watchman ini kalau di dalam Alkitab itu diterjemahkan sebagai seorang penjaga. Dan sebenarnya lebih kepada istilah militer ya. Penjaga yang untuk memang melihat apakah ada serangan atau tidak, apakah ada ancaman atau tidak. Dan watchman ini kalau di dalam budaya Israel kuno itu mereka akan berdiri di menara-menara ya, di pinggir-pinggirnya atau di lokasi yang paling tinggi sehingga dia bisa melihat dengan jelas segala sisi. Apakah ada serangan mendadak, apakah ada serangan dari musuh atau tidak. Dan kenapa harus ada watchman? Karena supaya mereka inilah orang yang bertugas menjaga kota. Mereka yang bertugas untuk kalau ada ancaman atau kalau ada orang-orang yang secara mendadak, secara gerilya menyerang kota mereka, watchman inilah yang berperan penting untuk memberitahukan. Biasanya caranya memberitahukan karena jarak mereka jauh-jauh itu pakai sangkakala ya. Mereka akan teriak, ada kode-kode tertentu yang mereka sudah atur sehingga itu menandakan ada bahaya, ada serangan. Dan mereka akan memberitahukan kepada seisi kota kalau ada ancaman terjadi. Dan watchman ini itu adalah orang yang langsung dipilih oleh raja atau jenderal tertinggi. Dan kemudian istilah watchman ini Bapak Ibu itu dipakai di dalam nuansa rohani. Mereka ini adalah orang-orang yang secara khusus dipanggil Tuhan untuk menjadi penjaga Israel. Ya, watchman of house of Israel. Watchman for the house of Israel. Ya. Dan salah satunya adalah Nabi Yeskiel.
Ya, beberapa minggu yang lalu ini kita lagi bahas Nabi Yehezkiel, ya, kita lagi baca Nabi Yehezkiel di Gema kita. Dan ini juga rekomendasi dari Pak Henry. Saya waktu persiapan ini saya bilang, aduh pakai ayat apa ya? Kalau pakai Matius 28 itu kayaknya udah sering ya, walaupun bukan menghilangkan maknanya. Lalu kemudian Pak Henry bilang pakai ayat ini. Waktu ketika saya gumulkan, wah pas banget gitu ya. Bapak Ibu, waktu ketika kita lihat di pasal 3 ayat 17, itu kita jelas melihat bahwa Tuhan sendiri yang mengatakan, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Ini adalah inisiatif Tuhan. Ini adalah ketetapan dari Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga Israel. Dengan kata lain bahwa Tuhan itu yang menetapkan Yehezkiel untuk menjadi seorang watchman. Sama halnya dengan seorang watchman yang dipilih langsung oleh raja atau jenderal tertinggi, di mana para watchman ini tidak mungkin bisa mengangkat diri mereka menjadi seorang watchman. Tidak mungkin. Demikian juga halnya bagaimana seorang nabi itu tidak mungkin mengangkat dirinya menjadi seorang nabi tanpa Tuhan terlebih dahulu memanggil dia. Dan Bapak Ibu jemaat sekalian, peran spiritual watchman ini tidak hanya berhenti kepada para nabi, Bapak Ibu. Peran spiritual watchman ini itu terus berlanjut di dalam perjanjian baru. Siapa saja mereka? Yang pertama, mereka itu adalah para pemimpin gereja. Ada banyak sekali firman Tuhan yang mengatakan hal demikian. Salah satunya adalah Ibrani pasal 13 ayat 17, itu nggak terlalu kelihatan ya. Saya bacakan Ibrani pasal 13 ayat 17, dikatakan di situ, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga, watch over pakai kata bahasa Inggrisnya, atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Kalau ini sudah jelas ya bahwa para pemimpin itu seperti adalah hamba Tuhan, diaken, penatua, kalau dalam konteks GKI itu adalah BPP, pengurus, aktivis, guru sekolah minggu, itu semua pemimpin-pemimpin, para pelayan Tuhan. Jadi kalau ada para pemimpin yang masa bodoh sama jemaatnya, nggak mau tahu tentang jemaatnya, celakalah mereka. Firman Tuhan katakan mereka adalah orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Kita ini para pemimpin Bapak Ibu itu adalah orang yang bertanggung jawab atas jiwa jemaat-jemaat kita. Tapi nanti akan saya jelaskan bertanggung jawab itu seperti apa. Tapi tidak hanya sampai para pemimpin gereja Bapak Ibu. Spiritual watchman itu juga adalah semua orang Kristen. Itu adalah tugas para murid Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal 14 ayat 38. Itu pesan Tuhan Yesus kepada para murid. Dia mengatakanlah, berjaga-jagalah, watch, dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan beberapa kali Bapak Ibu, itu perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan itu sangat syarat dengan kehidupan orang Kristen itu yang harus selalu berjaga-jaga. Kalau kita lihat ya perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Mereka kenapa sampai dikatakan bodoh? Karena nggak berjaga-jaga. Lukas 12 ayat 37, hamba yang harus selalu berjaga-jaga ketika tuannya datang. Lukas 12 ayat 39, berjaga-jagalah dari pencuri yang tidak pernah memberitahukan kapan dia akan datang. Dan Yesus itu mempercayakan gereja itu dengan tanggung jawab yang besar gitu ya. Tuhan itu memberikan kita kunci kerajaan sorga, artinya adalah itu tanggung jawab yang sangat besar. Tuhan Yesus juga mengatakan engkau adalah garam dan terang dunia. Ini peran watchman juga, spiritual watchman, di mana harus menjaga agar dunia ini tetap dalam tanda kutip asin dan tetap terang. Dan masih lagi banyak perumpamaan-perumpamaan tentang tema berjaga-jaga ini, Bapak Ibu. Artinya adalah Allah bukan hanya sekedar menetapkan para nabi, tetapi juga menetapkan kita sebagai orang Kristen, sebagai seorang spiritual watchman. Dan ini adalah panggilan kita Bapak Ibu. Panggilan kita untuk menjadi seorang watchman. Dan kalau kita lihat amanat agung yang Tuhan Yesus perintahkan di Matius 28 yang sangat terkenal itu, maka itu juga panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus.
Maka kalau kita kembali lagi ke tema kita Bapak Ibu, pertanyaannya, penginjilan himbauankah atau amanatkah? Kita pasti langsung tahu Bapak Ibu, itu bukan himbauan, itu amanat, itu perintah, itu kewajiban bagi semua orang Kristen. Menjadi seorang spiritual watchman, menjadi seorang yang menjaga, berjaga-jaga. Dan Bapak Ibu, firman Tuhan dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, Tuhan Yesus mengatakan sendiri, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ini sudah konsekuensi logis Bapak Ibu. Ketika kita jadi orang Kristen, ketika kita menerima anugerah keselamatan, dan kita mengatakan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan saya. Maka kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu adalah kita wajib menjadi seorang spiritual watchman. Yang kedua yang kita bisa pelajari adalah spiritual watchman itu bertugas untuk mendengarkan firman. Bapak Ibu, sebagaimana seorang watchman itu yang harus terus-menerus mendengarkan setiap perintah aba-aba dari pemimpinnya. Misalnya mungkin waktu ada shift begitu ya, terus waktu ada apa yang harus dikerjakan, kode-kode apa, dia harus tahu. Dia harus tahu aba-aba dari pemimpinnya itu. Maka demikian juga halnya seorang spiritual watchman. Syarat pertama yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yeskiel itu adalah dia harus mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa lihat itu di ayat 17 ya, di pasal 3 ayat 17. Kalau kita lihat gini, Tuhan Yesus mengatakan, bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku. Kemudian di ayat 18 dikatakan, kalau aku berfirman, Tuhan itu menegaskan bahwa tugas awal dari Nabi Yeskiel sebelum dia memperingatkan bangsa Israel, dia wajib tahu apakah yang dia dengarkan ini adalah firman dari Tuhan. Dia wajib tahu firman itu seperti apa. Dia harus punya relasi yang baik dengan Tuhan supaya tahu firman itu apa. Maka itu firman Tuhan itu menjadi hal yang sangat krusial bagi seorang spiritual watchman. Seorang spiritual watchman tidak bisa menjadi seorang penjaga tanpa mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Tapi ternyata tidak semua orang Kristen seperti ini ya Bapak Ibu. Berapa banyak orang Kristen yang bilang gini, saya mau jadi berkat bagi banyak orang, tapi malas dengar firman Tuhan. Malas dengar Injil. Gak mungkin Bapak Ibu. Berapa banyak orang Kristen bilang, saya itu ingin loh jadi teladan bagi orang-orang di tempat kerja saya. Orang Kristen gitu loh. Tapi baca Injil, jarang. Baca firman Tuhan, gak jadi prioritas. Itu gimana ceritanya Bapak Ibu? Banyak orang Kristen pelayanan sana sini tanpa baca firman. Saya kadang bingung gitu ya, apa yang dia mau beritakan? Berita firman itu yang dia sampaikan itu harus ada kuasanya, dan bagaimana mungkin ada kuasanya kalau dia nggak mendengarkan Tuhan? Banyak orang Kristen bilang, saya mau PI, saya mau jadi apologet, debat kusir sana sini. Percuma Bapak Ibu kalau nggak dengar firman. Banyak orang Kristen, sering saya dengar gini, suka menjudge gereja-gereja tertentu. Kalian tuh program misinya apa sih? Ada pelatihan misi nggak di gereja kalian? Ada mission tripnya nggak? Bikin dong KKR, bikin dong mission trip ke desa-desa. Nggak ada kan? Kurang rohani. Kalau nggak ada itu semua kurang rohani. Tapi celakanya orang yang ngomong ini jarang baca Alkitab. Saya nggak mengatakan ya gereja yang nggak punya program-program yang bagus itu salah. Saya nggak mengatakan gereja yang punya program-program seperti itu salah. Saya nggak mengatakan seperti itu. Itu bagus, itu baik, dan memang harus dilakukan. Gereja yang nggak punya program misi itu juga adalah gereja yang tidak menjalankan amanat agung Tuhan. Tapi kalau nggak ada relasi dengan Tuhan, punya kuasa nggak? Tuntut gereja harus ada pekabaran Injil, tapi suruh baca Injil gak mau. Itu gimana ceritanya? Bulan lalu saya dan beberapa rekan-rekan ikut seminar yang
berjudul Fondasi Pelayanan Penyembahan, ya, yang diadakan oleh Wow Ministry. Di dalam sesi 1 tuh Pak Jimmy Setiawan mengatakan begini. Dia bilang begini, ingatlah selalu bahwa fondasi terpenting pelayanan kita adalah hakikat dan semangat Injil. Tanpa fondasi Injil, semua pelayanan kita, mau PI kek, mau jadi WL kek, mau jadi pemusik, usher, penyambut, singers, apapun itu mudah jadi berhala yang darinya kita mencari kebermaknaan dan kebahagiaan terbesar. Mungkin dari antara kita udah pikir, kok gitu sih Bu Berta ngomongnya kok gitu. Masa pelayanan bisa jadi berhala? Pelayanan kan itu udah jelas-jelas dilakukan untuk Tuhan. Salah nih Bu Berta ini ya. Kalau HP dijadiin berhala sih masih oke lah, masih bisa masuk akal. Kalau pekerjaan, uang, harta itu yang namanya berhala. Lah kalau pelayanan, kalau PI, kagak mungkin itu jadi berhala. Salah Bapak Ibu. Kita sama-sama coba lihat definisi itu berhala itu apa. Berhala, sama-sama kita bacakan ini ya, 1, 2, 3. Berhala itu sesuatu yang menggantikan Tuhan. Seharusnya Tuhanlah yang menjadi sumber kebahagiaan kita, ya. Tapi kita bisa menggantikannya itu, memanipulasinya itu dengan pelayanan, bisa? Bisa. Kita bisa nggak jadikan pekabaran Injil itu, PI itu sebagai berhala? Bisa. Dan kapan hal itu terjadi? Ketika PI kita tanpa mendengarkan Injil. Ketika kita begitu giatnya PI, ketika kita begitu giatnya berdebat dengan orang lain tanpa baca Injil, itu sudah jadi berhala. Kita merasa ketika kita bisa PI dan memenangkan jiwa seseorang, kita bahagia. Tapi perlu dipertanyakan kebahagiaannya itu apa? Apa kebahagiaannya itu? Apakah karena kita betul-betul bersyukur ada Tuhan sudah memenangkan orang ini, atau karena saya yang mampu? Bisa nggak kita jadikan saat teduh kita itu sebagai berhala? Bisa Bapak Ibu. Seseorang bisa bersaat teduh tanpa melibatkan Tuhan, bisa. Bisa nggak cara kita mengasihi orang itu kita jadikan berhala? Bisa. Kalau pelayanan kita itu menjadi kebahagiaan terbesar kita, maka itu jadi berhala. Karena banyak orang pelayanan tanpa baca Injil. Matt Chandler, ini juga dari seminar kami kemarin itu ya. Dia bilang begini, ada sebuah perbedaan yang besar antara sekedar mengetahui Injil dan benar-benar dikuasai, dibentuk, dan didorong oleh Injil. Betul Bapak Ibu. Ini saya kasih fondasi dulu ya, saya nggak mengatakan PI itu salah loh ya, nggak mungkin saya ngomong kayak gitu, nggak mungkin. Jangan pernah mencatut perkataan-perkataan saya ini atau khotbah saya ini terlepas dari konteksnya ya. Betul memang PI itu adalah amanat perintah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai seorang spiritual watchman. Betul. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Spiritual watchman itu tidak akan pernah menjadikan PI itu sebagai sebuah berhala. Ia akan sadar bahwa ia bukan hanya sekedar PI, tapi Injil itulah yang mendrive dia, yang mendorong dia untuk memberitakan Injil. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari di sini adalah seorang spiritual watchman itu bertugas untuk memperingatkan. Bapak Ibu, ketika kita sadar bahwa setiap kita itu adalah spiritual watchman dan itu adalah amanat dari perintah Tuhan, maka semua perintah yang diperintahkan Tuhan itu wajib kita lakukan. Dan saya pikir ini adalah bagian tersulitnya. Karena akan ada banyak resiko yang kita hadapi sebagai seorang spiritual watchman. Bapak Ibu, kalau kita lihat baca tadi ayat firman Tuhan ini, Nabi Yeskiel itu pun mendapat peringatan dari Tuhan. Ya, apa saja peringatan itu? Kalau kita baca ya, kalau ini saya ringkas mulai dari ayat 18 sampai 21. Ya. Oke, ini nggak terlalu kelihatan ya, tapi ya saya akan. Jadi peringatannya apa aja itu? Ada 4 peringatan. Jadi begini, kalau Nabi Yeskiel ketemu orang jahat, kemudian dia tidak memperingatkan, dia sebagai seorang spiritual watchman ya, dia ketemu sama orang jahat,
kemudian dia tidak peringatkan, dan kemudian orang jahat itu tetap jadi jahat, maka keduanya dihukum. Keduanya ini siapa? Orang jahat dan Nabi Yehezkiel. Itu firman Tuhan loh. Kemudian peringatan yang kedua apa? Kalau Nabi Yehezkiel ketemu orang jahat, kemudian si Yehezkiel ini tegur, kemudian responnya tetap jahat, siapa yang dihukum? Si orang jahat itu. Nabi Yehezkiel? Enggak. Yang ketiga, ada orang benar, kemudian dia melenceng, melakukan dosa, tapi tidak ditegur oleh Nabi Yehezkiel, dan responnya juga tetap berdosa si orang benar yang jadi jahat itu. Siapa yang dihukum? Keduanya. Baik itu si orang benar yang jadi jahat dan juga Nabi Yehezkiel. Yang terakhir, ketika ada orang benar, kemudian diingatkan terus sama spiritual watchman ini, sama Nabi, dan dia meresponi itu, orang benar ini meresponi tetap, oke, saya akan terus berbuat benar. Siapa yang dihukum? Nggak ada. Jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini Bapak Ibu? Yang pertama adalah, setiap orang, baik itu orang Kristen atau non-Kristen, akan mempertanggungjawabkan apa yang ia sudah lakukan selama ia hidup di dunia ini. Jika ia jahat, ia akan dapat hukuman dari Tuhan. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan. Bapak Ibu, ini terlepas dari pembahasan keselamatan itu hanya anugerah ya, itu pembahasan lain. Ya, ini memang secara konteks ini adalah orang yang sudah diselamatkan, karena ini bahas tentang spiritual watchman ya. Spiritual watchman itu berarti orang yang sudah percaya menerima Kristus sebagai juru selamat. Ini kesimpulan yang pertama. Terus kesimpulan yang kedua adalah seorang spiritual watchman, orang Kristen, berkewajiban untuk memperingatkan orang lain, baik itu orang jahat ataupun orang benar. Jadi Bapak Ibu, orang benar pun perlu diperingatkan. Jadi jangan pikir, saya kan udah baik, ngapain saya diperingatkan? Loh, ini firman Tuhan kok. Seorang spiritual watchman itu wajib saling memperingatkan. Nggak hanya kepada orang jahat, tapi juga orang benar. Hasil dari peringatan itu tidak mempengaruhi hukuman kita. Kita dihukum kalau tidak mengerjakannya. Itu kesimpulannya. Nabi Yehezkiel ketika dihukum bukan karena respon dari orang jahat atau orang benar itu, bukan. Tapi dia bakalan dihukum kalau dia tidak memperingatkan orang benar atau orang jahat itu. Itu yang Tuhan tegaskan. Artinya apa Bapak Ibu? Hanya dengan menjalankan tanggung jawabnya, memperingatkan orang-orang terlepas dari reaksi mereka. Tuhan tuh kayak terserah reaksi mereka itu apa. Yang penting kamu menjalankan perintahku. Dikatakan di ayat 9, dengan cara seperti itu Yehezkiel dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, kalau mau terlepas dari tuntutan Tuhan akan pertanggungjawaban, maka seorang spiritual watchman itu harus memperingatkan orang-orang jahat dan orang benar untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Bapak Ibu, memperingatkan di sini tuh bisa bermacam-macam ya maknanya. Bisa menegur secara langsung, bisa menasehati, membimbing, membina, dan bahkan pekabaran Injil. Dan pola seperti ini itu menjadi pola yang konsisten di sepanjang Alkitab, baik itu di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Misalnya dalam 2 Tawarik ya, 2 Tawarik itu Hakim Yosafat itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa orang-orang mengetahui dan mengikuti hukum. Jika para hakim gagal di dalam tanggung jawab ini, kata Yosafat kepada mereka, kesalahan rakyat akan dijatuhkan di atas kepala mereka. Kemudian para nabi dipanggil Allah untuk memperingati bangsa Israel agar segera bertobat. Lalu kemudian para murid dan rasul itu mereka memberitakan Injil dengan tujuan memperingati bahwa dosa akan membuat mereka dihukum. Dan kemudian banyak sekali ayat-ayat di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru itu menyuruh agar kita itu saling memperingatkan satu dengan yang lain. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri pun itu datang untuk membawa kabar baik kepada dunia yang sudah kehilangan harapan. Dan banyak sekali dia menegur ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian, tidak ada alasan bagi kita bahwa perintah ini itu hanya berlaku untuk nabi. Mungkin kita mengatakan ini kan perintah untuk Nabi Yehezkiel, ya nggak mungkin lah bisa untuk saya. Tidak Bapak Ibu.
Perintah ini juga berlaku untuk semua orang Kristen, semua spiritual watchman. Dan kita ini adalah utusan Tuhan, sama seperti Nabi di dalam perjanjian lama, membawa firman Tuhan ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Roh Allah yang mengilhami para nabi, roh Allah itu juga yang sudah ada di dalam kita, yang mendiami kita. Tapi berapa banyak dari antara orang Kristen yang seringkali tidak menyadari akan hal ini, Bapak Ibu? Berapa banyak di antara kita menganggap pekabaran Injil itu, orang-orang yang mengabarkan Injil itu adalah orang yang antik, orang yang aneh, orang yang kuper. Benar gak sih Bapak Ibu? Sekarang ini ya, PI itu tidak lagi menjadi sesuatu yang tenar di kalangan orang percaya. PI itu dianggap sesuatu yang out of date gitu ya, old fashion gitu ya. Anak-anak muda, ini banyak anak-anak muda. Kalau ada temenmu ya yang suka PI, kau pasti anggap dia aneh, iya kan? Suka PI nih, ngabarin ketemu orang baru dia PI. Jujur, kau pasti anggap dia aneh. Apa yang ada dalam pikiran kita tentang seorang yang suka PI? Pasti yang pakai bajunya itu aja lah. Pasti yang diajak ngobrol kagak nyambung. Ya, yang mungkin kalau nyambung itu kalau diajak ngobrol tentang Alkitab. Rambut kelimis, celana cungkring, kacamata tebal, gitu ya. PI itu udah nggak tenar lagi di kalangan orang Kristen. Tapi tidak tahukah Bapak Ibu kalau itulah cara iblis. Iblis membuat PI, pekabaran Injil, lifestyle kita untuk mengabarkan Injil itu tidak tenar lagi, itu dianggap jadul, dianggap nggak keren di kalangan orang Kristen. Iblis membuat kita menggampangkan Injil. Sekali lagi di bahan seminar WOW kemarin itu juga pendeta Jimmy Setiawan itu ada menyebutkan salah satu permasalahan atau kekacauan pemahaman kita tentang Injil itu adalah karena kita sering kali menyepelekan Injil. Maksudnya apa? Jadi karena kita sudah terbiasa mendengar Injil, maka Injil itu menjadi biasa-biasa saja. Kita itu jadi nggak sungguh-sungguh mempercayai kuasa Injil, bahwa Injil itu dapat mengubah dan menggugah kita. Bapak Ibu, saya lahir dan besar di Papua, di Jayapura tepatnya. Kelas 3 SD sampai tamat SMA itu saya di Jayapura. Ya. Dan alam Papua itu nggak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Pantainya itu bagus-bagus. Ada 3 pantai itu yang beda-beda. Ada 3 pantai di sekitar Jayapura itu yang semuanya tuh beda. Ada pantai BSG itu penuh dengan karang. Ada pantai Hamadi itu pasirnya itu warna hitam. Ya. Kemudian ada pantai Amai itu yang terkenal dengan ombaknya. Beda ya kalau di sini nih pantai Pancing ya pantainya itu aja gitu ya. Tapi di Jayapura itu pantainya 3, deket-deket dan beda semua. Gitu. Dan mirip-mirip Bengkulu sebenarnya posisi rumah saya itu ya di Jayapura itu dekat pantai, ngesot doang ke pantai gitu ya. Mau ke pasar lewat pantai, mau ke sekolah lewat pantai, mau jalan-jalan lewat pantai, semua lewat pantai. Jadi waktu saya ke Jakarta, orang-orang Jakarta itu excited banget waktu mau ke Anyer gitu ya. Saya mah biasa aja, nggak terlalu gimana-gimana ya. Gue hidupnya di situ gitu ya. Hari-hari saya ketemu pantai ya. Jadi saya kayak ketawa ini. Aneh banget sih lu mau ke Anyer kayak mau kemana gitu ya. Dan waktu saya ke sana saya bilang ya elah. Ya sebenarnya mungkin bagus gitu ya pantai Anyer itu. Tapi karena mungkin banyak pengunjungnya itu yang nggak terlalu bertanggung jawab sehingga sampah di mana-mana kotor dan aduh, saya bilang ya elah gini aja lu banggain. Ya kagak ada bagus-bagusnya, no ke sana tuh Jayapura gitu ya. Saya jadi menggampangkan pantai Bapak Ibu karena saya sudah terbiasa di pantai ini ketemu suami orang Jakarta. Sukanya pantai, lah gue kagak suka pantai gitu. Ciong jadinya. Saya sudah terbiasa pantai, beda dengan orang Jakarta yang jarang ke pantai, sekalipun ke pantai Anyer dia akan tetap sangat antusias. Berbeda dengan saya yang sudah terbiasa ya lihat pantai ya udah. Ya saya hari-harinya di situ, saya bertahun-tahun, berpuluh tahun, belasan tahun saya di situ. Lihat pantai biasa aja gitu. Bapak Ibu itu ya iblis lakukan. Kita seringkali akhirnya menyepelekan Injil karena sudah terbiasa dengan Injil. Iblis membuat kita merasa PI itu hanya himbauan, bukan amanat.
Ya itu mah tugasnya cuantau aja lah. Kita mah orang biasa. Kita mah rakyat jelata, nggak usah lah cuantau lah. Pertanyaan yang lebih sering ketemu orang tidak percaya itu siapa? Apalagi saya Bapak Ibu, rutenya cuma gereja rumah, gereja rumah. Iblis itu membuat kita berpikir bahwa dosa itu bukanlah berita buruk. Injil itu bukanlah berita baik yang kita butuhkan. Iblis itu membuat kita menyepelekan neraka. Kita dimanipulasi akan realitas neraka. Tidak semengerikan itu kok neraka. Lah neraka. Enggak kok gitu. John Piper pernah mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Bila mana hati tak lagi mampu menangkap realitas neraka, berita Injil itu akan bergeser dari berita baik menjadi berita biasa. Intensitas sukacita menjadi tumpul dan pancaran kasih dari hati menjadi kering. Bapak Ibu, neraka itu lebih menakutkan dari gempa. Beberapa hari yang lalu tuh sempat ada gempa kan, 5,8 skala Richter. Itu mampu membuat kita ketar-ketir. Jos itu sampai bilang, aduh Jos ya takut mami gitu ya. Malamnya juga dia doain, Tuhan tolong supaya jangan ada gempa. Baru kali itu saya melihat dia doa dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Neraka lebih menakutkan dari itu. Lebih menakutkan dari tsunami. Bukan suami ya, tsunami. Kepleset, maaf Pak. Hah? Oh ya, maaf ya. Orang bilang ada resesi ekonomi. Ini tadi pagi dolar sudah 15.050. Neraka lebih menakutkan dari itu Bapak Ibu. Neraka itu lebih menakutkan dari pandemi COVID. Jauh. Apa yang paling ngeri di dunia ini? Neraka jauh lebih menakutkan daripada itu. Neraka itu pasti, dan itu selama-lamanya. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Dan kalau kita tidak menyadari realitas neraka yang begitu mengerikan ini Bapak Ibu, maka mustahil kita bisa melihat Injil sebagai suatu kabar baik yang luar biasa. Maka itu Bapak Ibu, sekali lagi kita sama-sama jadilah spiritual watchman yang melakukan amanat agung ini, dan ini adalah kewajiban yang nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Berapa bulan yang lalu saya khotbah tentang penginjilan ini juga. Saya kutip dari J.I. Packer. Dia mengatakan begini, kita harus ingat bahwa panggilan kita adalah untuk menginjili dengan setia, bukan menginjili dengan berhasil. Itu panggilan kita. Sama konsisten dengan apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Yeskiel. Bukan hasilnya yang saya pertimbangkan, tapi kau sudah mengerjakannya atau tidak. Kita harus ingat bahwa panggilan kita itu menginjili dengan setia, bukan menginjili dengan berhasil. Bapak Ibu, emang Nabi Yeskiel itu dihukum karena ketidakberhasilannya? Enggak. Yeskiel bakalan dihukum kalau dia tidak memperingatkan bangsa Israel. Dan dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta yang dibagi ya, 5, 2, 1 gitu ya. Di dalam Matius pasal 25. Itu Tuhan itu tidak menghakimi berapa banyak jumlahnya hasil yang mereka dapatkan. Tapi Tuhan menghakimi mereka berdasarkan mereka mengusahakannya atau tidak. Mereka mengerjakannya itu atau tidak. Dan hamba yang ketiga ini dihakimi karena dia tidak mengerjakan apa-apa dengan talenta yang diberikan itu. Hasil akhir PI itu bukan urusan kita Bapak Ibu. Orang itu mau percaya, orang itu mau menolak, orang itu mau lepehin kita, itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita itu adalah kerjakan itu. Jadilah spiritual watchman. Dan ingat Bapak Ibu, sebagai penutup, ini perkataan Allah sendiri. Jika kita tidak melakukannya, Allah mengatakan, aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Sekarang bagaimana? Masih mau anggap remeh PI? Masih nggak mau lagi? Ingat, Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami ya Tuhan, betapa kami seringkali lalai, bertahun-tahun kami menghabiskan hidup kami hanya untuk diri kami sendiri. Kami menjadi orang Kristen yang mungkin pelayanan, menjadi orang Kristen yang sangat setia di dalam gereja, tetapi melupakan amanat agung Tuhan. Tuhan ampuni kami dan tolong kami Tuhan untuk segera bergegas untuk menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Mungkin ada keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, ada tetangga kami, ada mbak kami di rumah,
Ada orang-orang yang kami sayangi, pasangan kami mungkin, orang tua kami, anak kami, menantu, mertua, begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami percaya Engkau memanggil kami bukan karena satu kebetulan, tapi Tuhan ingin kami menjadi berkat bagi orang lain, secara khusus bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.